dengan Jerry. Selamat mendengarkan. Gubuk kakek Malik kini dikerumuni ramai orang-orang yang datang dari perkampungan Mountain Slope. Mereka kini masing-masing ingin membawa jenazah kakek Malik ke rumah mereka untuk diurus pemakamannya. Sementara itu, Joe yang saat ini sedang sangat terpukul hanya duduk saja di samping rumah sambil memeluk peti yang diwarisinya dari kakek Malik. Beberapa anak muda sebaya dengannya kini datang menghibur, termasuk Harvey dan Lillian. Sudahlah Joe, semua yang hidup pasti akan mati, kata Harvey berusaha untuk menghibur kesedihan sahabatnya itu. Terlalu cepat, Faye. Aku belum siap, kata Joe sambil terus menangis. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Sudahlah, sekarang kau harus berusaha sendirian. Kau tinggal sebatang kara, kata Harvey sambil memandang sahabatnya itu dengan tatapan penuh iba. Iya, memang dia tinggal sebatang kara. Sebaiknya setelah ini, kau jangan lagi tinggal di kampung ini. Kau akan membawa sial bagi kami. Terdengar satu suara penuh hinaan yang datang dari arah jalan menuju ke gubuk Joe dan kakek Malik tinggal. Joe, Harvey, dan Lillian segera mengalihkan perhatiannya ke arah datangnya suara tadi, yang ternyata dari Charles, Milner, dan Kimbo. Ketiga anak muda yang sebaya dengan Joe itu langsung menghampirinya dengan tatapan yang sangat menendakan. Charles, bisakah kau sedikit saja untuk melihat situasi dan kondisi? Saat ini Joe sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah. Mengapa kau tidak bisa menjaga sedikit saja mulutmu itu? Kata Harvey menegur. Menjaga mulut? Mulut apa yang harus aku jaga? Hei anak hutan, selama ini kami hanya menghormati kakekmu. Sekarang dia sudah tiada. Siapa lagi yang kami hormati? Kau harus segera meninggalkan kampung ini. Jika tidak, jangan salahkan jika aku nanti mengusir muka dari kampung ini, kata Charles lagi. Iya, kalian jangan khawatir. Aku akan pergi dari kampung ini setelah nanti ayahku datang menjemputku. Setelah itu, aku tidak akan datang lagi menjadi sampah yang merusak pandangan kalian, jawab Joe sambil menahan luapan kemarahannya. Hahaha, siapa ayahmu? Jangan suka mengarang cerita. Sejak kecil kau hanya punya kakek Malik. Kau tidak punya ayah. Kata mereka yang semakin menjadi-jadi mencemooh diri Joe. Baru saja Joe ingin bangkit untuk membalas penghinaan itu, tiba-tiba dari kejauhan tampak rombongan helikopter dalam jumlah yang banyak terbang terendah mengarah ke gubuk kakek Malik. Semua orang kini saling berebut keluar dari rumah kakek Malik untuk melihat pemandangan yang sangat jarang terjadi itu. Kini, di sepanjang pinggiran sungai, helikopter itu mendarat dengan perlahan. Dan kini semua mata terbelalak ketika melihat siapa yang datang. Dia, bukankah itu adalah Tuan Besar Jerry William? Kata salah seorang dari penduduk desa dengan menunjuk ke arah lelaki berusia sekitar 40 tahun yang baru saja turun dari helikopter tersebut, dengan didampingi oleh seorang wanita. Tak lama setelah itu, puluhan orang-orang mulai turun dan mendampingi lelaki yang disebut dengan Tuan Besar Jerry William tadi. Itu pamanku, lihat itu, dia adalah paman Rianku, kata Charles dengan bangganya. Sementara itu, Joe sendiri seperti orang linglung. Berulang kali dia menggosok matanya untuk memastikan apakah dia tidak salah melihat. Apakah itu ayah dan ibuku? Mengapa sangat berbeda? Tanya Joe dalam hati. Begitu melihat para penduduk kampung ingin memberi hormat kepadanya, lelaki berusia sekitar 40 tahun itu langsung memberi isyarat kepada bawahannya agar mereka segera maju dan melarang mereka untuk memberi hormat. Hal ini tidak dilakukan agar putranya, yaitu Joe William, tidak terkejut dan merasa terlalu bangga nantinya. Ayah, kata Joe sambil memeluk lelaki itu. Ibu, kakek Bu, dia sudah tiada, kata Joe sambil menangis. Sepasang lelaki dan wanita parubaya itu hanya bisa membelai saja rambut putra mereka dan langsung menuntunnya memasuki rumah. Kak Arslan, David, Kevin, Blake, Harry, kalian tunggu dan berjaga di luar.
Jangan benarkan siapapun memasuki gubuk ini, kata lelaki yang disebut ayah oleh Joe tadi. Baik, Ketua, kata mereka serentak lalu mengatur posisi masing-masing. Tiba di dalam bersama putranya, lelaki dan wanita parubaya itu pun menangis sejadi-jadinya dengan seorang laki-laki parubaya bernama Kenny. Kakek, maafkan aku yang tidak sempat menjaga dan merawatmu. Aku cucu yang tidak berbakti, kata wanita itu sambil bersimpuh menangis. Keadaan kini bertambah haru ketika David dan Kevin juga ikut menangis sambil berdiri di luar pintu. Pak Morgan, panggil lelaki setengah baya itu. Iya, Jerry. Jawab Pak Morgan yang tidak berani memanggil kata tuan karena sudah diperingatkan oleh Ryan. Tolong bawa jalan. Aku akan membawa jenazah kakek Malik ke rumah Anda. Lalu besok kita bisa mengebumikannya, kata lelaki setengah baya itu. Baik, Jerry, kata Pak Morgan, lalu mengajak semua orang kampung yang berada di tempat itu untuk berjalan ke depan. Kini setelah semuanya berjalan mendahului, Jerry, Kenny, David, dan Kevin pun mulai mengusung jenazah kakek Malik untuk dibawa ke perkampungan yang berjarak sekitar 500 meter itu. Sementara wanita setengah baya itu menyusul dari belakang, sambil menuntun Joe yang ikut melangkah sambil memeluk peti kayu wasiat dari kakeknya sebelum meninggal. Sabarlah Joe, tabahkan hatimu, bisik wanita itu. Joe sudah tabah, Bu, tapi tak bisa menahan air mata ini keluar sendiri, kata anak itu terus terisak. Walaupun kakek sudah meninggal dunia, tapi kau beruntung karena mendapat pendidikan langsung darinya. Jika kau sayang dengan kakek, kau harus menuruti apa saja perkataannya. Kau juga harus mengamalkan apa yang diajarkan. Ketika itu kau lakukan, pasti kakekmu akan tersenyum bangga padamu, kata wanita setengah baya itu. Iya, Bu. Lalu setelah ini, kemana lagi aku akan pergi, Bu? Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa tanpa kakek. Apakah kakekmu ada pesan sebelum meninggal? Ada, Bu. Katanya aku harus menemui sahabatnya yang jauh di seberang sana. Nama tempatnya Kuala Lumpur. Ia memiliki sahabat di sana, bernama Tengku Mahmud. Aku harus belajar di sana selama 2 tahun, kata Joe. Baiklah, nanti akan ibu diskusikan dengan ayahmu, kata wanita setengah baya itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, akhirnya jenazah kakek Malik pun berhasil dipindahkan ke rumah kepala desa, yaitu Tuan Morgan. Sesuai dengan rencana, besok baru akan dimakamkan di perkuburan umum perkampungan Mountain Slope ini. Kakek Malik dulunya ialah jawara di kampung ini sekaligus kepala desa. Jadi wajar jika semua warga sangat menghormatinya.